Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bu? Sehat. Alhamdulillah baik. Saya akan melanjutkan penyampaian teman penamping sebelumnya. Tadi kan sudah nonton film Bu ya? Sudah. Nah sekarang kita masuk ke pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Nah ibu-ibu di sini ada yang sudah melahirkan atau yang baru melahirkan? Ibu Rina. Ibu Rina baru melahirkan ya? Oh selamat Bu Rina. Nah, mumpung baru melahirkan atau yang belum melahirkan, ini saksikan ini, pelajari baik-baik supaya ibu-ibu tahu apa langkah-langkah yang harus dilakukan baik sebelum maupun setelah melahirkan. Nah sekarang setelah melahirkan itu kita harus memeriksa di layanan kesehatan ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu ini harus butuh pendampingan dari tim kesehatan. Jangan lagi pakai dukun, jangan lagi pakai hanya obat ramuan-ramuan itu. Sebaiknya di kesehatan ibu-ibu. Nah sekarang ada 3 poin penting yang harus ibu perhatikan ketika setelah melahirkan. Yang pertama, kedua, ketiga. Bisa dilihat di sini Bu ya, yang belakang bisa lihat? Oke. Hari pertama itu dimulai ketika 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan. Nah itu harus diperiksa ibu ke dokter atau ke bidan terdekat atau boleh juga di puskesmas. Kemudian yang kedua itu hari keempat sampai hari ke-28 setelah melahirkan. Nah ibu-ibu ini bisa pilih hari keempat atau di tengah-tengah atau hari ke-28. Tapi kalau bisa saya sarankan ambil tengah-tengahnya Bu. Kalau tengah-tengahnya kira-kira hari apa Bu? Hari ke-berapa? Ya betul sekali, sekitar hari ke-12 atau 13 Bu ya. Nah kemudian yang ketiga itu hari ke-29 sampai hari ke-42 setelah melahirkan. Nah kembali lagi saya ingatkan ini kalau bisa ambil di pertengahan. Ini sekitar 35 ya, hari ke-35 dan seterusnya. Oke, baik Ibu. Untuk selanjutnya baik Ibu ya, kita harus tahu pelayanan kesehatan setelah melahirkan. Nah sebenarnya kita ke pelayanan kesehatan setelah melahirkan itu selama 7 hari pertama, tapi lebih baik lagi kalau setelah melahirkan sampai 28 hari. Kenapa? Karena itu hari-hari yang sangat sangat riskan, memiliki risiko yang tinggi kalau ibu-ibu tidak konsultasi dengan bidan, dokter ataupun ke puskesmas. Nah, adapun tujuan pemeriksaan setelah melahirkan, tujuannya adalah yang pertama, menjaga kesehatan ibu dan bayinya. Nah, namanya ibunya kan baru melahirkan ibu, pasti lemah, pasti kekurangan energi, pasti akan timbul risiko-risiko penyakitnya gitu. Sehingga untuk mencegahnya kita periksa ke dokter, bidan ataupun puskesmas. Kemudian yang kedua, melaksanakan screening yang komprehensif atau kemudian mendeteksi masalah, mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayinya. Nah itu. Kemudian yang ketiga, memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, nutrisi, menyusui, pemberian imunisasi kepada bayinya dan perawatan bayi yang sehat. Nah baik. Kemudian selanjutnya, nah adapun persyaratan atau kewajiban bagi ibu-ibu yang baru melahirkan atau ibu-ibu yang menyusui itu, diantaranya yang pertama, ibu-ibu di rumah punya kapsul A tidak? Vitamin A. Pertama, tidak kan? Nah terutama yang baru melahirkan nih harus punya kapsul A atau kapsul vitamin A. Kenapa? Itu sangat baik buat kesehatan ibu yang baru melahirkan. Nah itu dapatnya di mana? Di puskesmas. Kemudian memperoleh pelayanan kesehatan minimal 3 kali ibu yang seperti yang saya jelaskan tadi kan, minimal 3 kali, terutama pada minggu pertama, kedua dan keempat ya setelah melahirkan. Kemudian mengonsumsi 1 tablet tambah darah setiap hari selama 40 hari. Kenapa? Karena ibu yang melahirkan itu kan darahnya keluar banyak kan Bu ya? Jadi makanya butuh namanya tablet tambah darah. Kemudian memperoleh konseling perorangan dan atau konseling kelompok tentang menyusui eksklusif dan pemberian MPASI. Nah
Untuk poin-poin berikutnya, ibu-ibu saya minta untuk membaca yang sudah saya bagikan tadi, nggih. Paham ya ibu-ibu? Paham. Baik, terima kasih nggih. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke gizi bagi anak baru lahir dan ibu menyusui. Nah, ini penting ibu-ibu. Ada sekitar 5 poin penting. Nah, tadi ibu apa yang baru melahirkan itu? Ibu Rina. Oh, Ibu Rina. Oke, ini Ibu Rina untuk perhatikan dan ibu-ibu yang lain ya. Ada 5 poin penting nih yang harus diperhatikan. Yang pertama, segera lakukan inisiasi menyusui dini. Nah, kapan ini ibu-ibu? Setelah melahirkan langsung disusui ibu-ibu ya. Kalau bisa pakai susu ibunya langsung ya, jangan pakai susu yang dibeli itu, karena itu mengandung banyak sekali manfaat untuk bayinya ibu ya. Nah, apa sih manfaatnya? Ini ada di poin kedua, Bu. ASI yang keluar pertama itu biasanya berwarna kuning dia, kekuning-kuningan atau disebut dengan kolostrum bahasa kesehatannya, Bu. Dia ini mengandung zat kekebalan tubuh, langsung berikan pada bayi, jangan dibuang. Nah, ketika ibu memberikan ASI ini, maka kekebalan tubuh bayi nanti akan bertambah. Namanya juga bayi kan, Bu, masih rentan penyakit, masih lemah. Jadi dengan adanya susu atau ASI yang ibu berikan tadi akan menambah kekebalan tubuh bayi tersebut sehingga bisa terhindar dari penyakit. Pintar. Nah, kemarin ibu tadi ngasih ASI nggak ke anaknya? Ngasih. Bagus sekali, Bu. Kemudian yang ketiga, berikan hanya ASI saja sampai berusia 6 bulan atau ASI eksklusif. Jadi usia 1 sampai 6 bulan itu ibu-ibu hanya memberikan ASI saja. Berarti nggak boleh kasih nasi, Bu ya? Ya, karena ASI itu sudah mengandung banyak sekali protein, vitamin dan segala macam kebutuhan si bayi tersebut. Jangan langsung dikasih nasi, nanti bayinya bisa sakit, Bu ya. Tunggu usianya setelah 6 bulan baru dikasih makanan-makanan yang lainnya, misalnya buah-buahan yang telah encer, Bu ya. Nah, kemudian selanjutnya nomor 4, ibu menyusui makan makanan yang beraneka ragam yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah-buahan. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih sama Ibu Siti. Oke, Ibu Siti nih. Ibu Siti, apa kira-kira makanan yang mengandung karbohidrat? Telur. Oh, Nasi. hampir benar. Nah, itu yang paling benar. Karbohidrat itu nasi, ibu-ibu. Ibu Siti makan nasi enggak? Makan. Nah, berarti Ibu Siti sudah mau konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat. Ini baik untuk anaknya. Kemudian protein hewani. Apa protein? Daging. Daging ya. Boleh daging ayam, boleh daging sapi, daging kambing dan lain-lain. Kemudian ada namanya protein nabati. Nah, pernah makan tempe? Nah, pernah makan tahu? Nah, itulah salah satu contohnya. Kemudian sayur, nah apalagi sayur ini kan di rumah ibu ini banyak kan sayur-sayur. Nah, kayak apa sayurnya misalnya? Sayur Sawi, kol, daun kelor, dan lain-lain. Pokoknya kalau bisa yang berwarna hijau ya, ibu ya. Kemudian buah-buahan. Nah, buah-buahan ini nggak perlu yang mahal-mahal, yang murah-murah aja. Misalnya yang ada di rumah ada pepaya, ada jambu, apalagi pisang, mangga dan lain-lain. Kemudian yang kelima, yang terakhir itu kebutuhan air minum ibu menyusui adalah 12 sampai 14 gelas sehari. Nah, misalnya ibu-ibu minumnya jarang-jarang sebelumnya, tapi pada saat menyusui itu harus upayakan 12 sampai 14 gelas sehari supaya air ASI-nya itu bagus, ya, Ibu. Baik, nah itulah materi kita hari ini. Semoga hal-hal yang disampaikan tadi, langkah-langkah kemudian poin-poin pentingnya itu bisa diterapkan di rumah, ya. Oke, nanti ibu-ibu yang lain juga yang belum melahirkan itu sebelum melahirkan ingat poin-poin penting ini. Kita ketemu lagi pertemuan berikutnya 1 bulan ke depan, ya. Oke, sebelum kita akhiri, tepuk wow dulu supaya semangatnya. Coba dulu. Ayo, Bu Siti pimpin dulu.
Ya, ayo teman-teman. 1, 2, 3. W. O. W. Wow, baik, terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.